Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Digital Business Models Context. Model bisnis konteks berfokus pada klasifikasi dan sistemasi informasi yang tersedia di internet. Fungsi ini dapat dibagi lagi menjadi mesin pencari, direktor web, dan layanan bookmark. Penggunaan penawaran konteks telah meningkat selama bertahun-tahun. Google misalnya memproses lebih dari 3,5 miliar permintaan pencarian setiap hari di seluruh dunia pada tahun 2017. Model bisnis e-search yang terdiri dari subkategori pencarian umum, pencarian khusus, pencarian meta, dan pencarian desktop umumnya mewakili mesin pencari internet. Fungsi dasar mesin pencari berhubungan kembali dengan informasi sistem pengambilan. Seseorang mengirimkan permintaan pencarian ke penyedia pencarian dan memperoleh hasil pencarian dari inventaris berbasis indeks dari informasi yang dikumpulkan yang diurutkan menurut frekuensi penggunaan pengguna lain. Sebaliknya, web directories serta versi offline seperti Yellow Page dalam banyak kasus mengenai kontrol editorial dan memberikan kualitas rata-rata atau relevansi permintaan pencarian yang lebih baik daripada mesin pencarian tradisional. Bookmarking sebagai subkategori lebih lanjut di sektor konteks model bisnis hanya mendapatkan keunggulan khusus karena perkembangan dalam lingkup web versi kedua. E-bookmarking menggambarkan pengindeksan kolaborasi informasi berbasis internet oleh pengguna. Oleh karena itu, seseorang dapat menetapkan kata kunci di browser web melalui web versi kedua atau aplikasi media sosial, sehingga pengguna lain dengan permintaan pencarian serupa dapat menemukan informasi lebih cepat. Jenis pengindeksan ini sangat berhasil sehubungan dengan kelompok pengguna yang terdefinisi dengan baik. Karena seseorang dapat menyaring informasi secara efisien sesuai dengan relevansi kelompok sasaran. Selain itu, penyimpanan bookmark yang terdesentralisasi memfasilitasi penggunaan yang tidak bergantung pada perangkat pribadi. Mesin pencari adalah sistem komputer yang secara otomatis mencari jutaan dokumen sesuai dengan istilah pencarian yang telah ditentukan. Mesin pencari paling populer seperti Google, Bing, atau Yahoo disebut sebagai mesin pencari utama atau umum oleh pengguna. Mesin pencari umum ini paling penting di internet secara keseluruhan. Integrasi ke dalam kesepakatan mitra juga secara signifikan berkontribusi pada industri mesin pencari ini. Misalnya, platform jejaring sosial MySpace menawarkan kesempatan untuk mencari melalui sejumlah besar profil pengguna, video atau foto langsung di beranda mereka. Namun, pencarian ini tidak dilakukan oleh MySpace, melainkan oleh penyedia pencarian umum Google. Perusahaan dengan model bisnis e-search dapat menggunakan model pendapatan langsung dan tidak langsung, yang semuanya terletak di area periklanan. Secara khusus, iklan kontekstual dengan kata kunci mewakili model pendapatan langsung karena penyedia mesin pencari dibayar untuk setiap klik pengguna. Pada saat yang sama, sebagian besar mesin pencari meta juga memanfaatkan peluang model pendapatan tidak langsung melalui iklan. Dalam konteks ini, spanduk dan iklan bergambar adalah bentuk iklan yang paling sering digunakan. Laporan tahunan Google menunjukkan betapa pentingnya pendapatan terkait iklan untuk mesin pencari. Pada tahun 2016, pendapatan iklan Google di seluruh dunia mencapai 79,38 miliar US dollar. Melihat total pendapatan Google di seluruh dunia sebesar 89,46 US dollar pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa sekitar 90% dari total omset dihasilkan melalui iklan. Sementara sisa pendapatan berasal dari perjanjian lisensi dan sumber pendapatan lainnya. E-katalog adalah sebuah sistem informasi dari sebuah katalog yang berisi mengenai daftar produk atau jasa, jenis, merek, spesifikasi teknis, harga, dan jumlah barang atau jasa yang tersedia, yang dapat diakses secara digital. Konsep dalam e-katalog adalah memudahkan pembeli untuk mengakses perusahaan tanpa harus beranjak dari tempat mereka.
Sedangkan bagi perusahaan, konsep e-katalog adalah untuk menjangkau lebih banyak lagi konsumen. Dengan kemudahan yang ditawarkan, e-katalog dapat menguntungkan kedua belah pihak. Bing diperkenalkan pada bulan Juni 2019 dan didasarkan pada mesin pencari Microsoft Live Search yang juga merupakan penerus dari layanan pencari internet Microsoft MSN sebelumnya. Fungsi Bing sangat didasarkan pada fungsi pesaing utamanya yaitu Google. Bing juga menawarkan kemungkinan untuk mengkategorikan permintaan pencarian. Di sini pengguna dapat memilih di antara kategori web, gambar, video, peta, berita, dan jelajahi. Fungsi lain yang mirip dengan Google termasuk area login, kemungkinan untuk mengubah preferensi seperti bahasa dan akses ke produk internal lainnya. Satu perbedaan utama Bing dan Google adalah bahwa Bing umumnya menawarkan titik masuk yang lebih sugestif kepada pengguna ke dalam pencariannya. Dalam hubungan ini, sebagian besar kategori pencarian memiliki efek mouse over yang menampilkan menu drop-down dengan saran pencarian seperti video, musik top, film dalam teater, dan acara TV yang paling banyak dinonton dalam kasus kategori pencarian video Bing misalnya. Karena bisnis Bing berkaitan dengan klasifikasi dan sistemasi informasi yang tersedia di internet, model bisnis terutama milik area konteks. Tujuan strategi dari model bisnis Bing adalah untuk mengatur dan mensistematisasikan informasi yang tersedia di internet dan membuatnya dapat diakses oleh semua pengguna internet dalam bentuk yang mudah digunakan. Yang sangat penting adalah bahwa layanan ini gratis bagi pengguna dan dimonetisasi hampir secara eksklusif melalui iklan di situs yang mirip dengan Google. Model bisnis konteks juga dapat dikategorikan menurut fungsinya. Bing misalnya termasuk dalam area pencarian elektronik dan pencarian umum. Fungsi dasar dari layanan pencarian umum didasarkan pada sistem pencarian informasi. Permintaan pencarian pergi ke penyedia pencari dan mengirimkan informasi yang diindeks dan dikumpulkan kepada pengguna. Diatur sesuai frekuensi pengguna hasil pencarian. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.